Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Muhammad Arija. Pada kesempatan kali ini saya akan coba menjelaskan kepada kawan-kawan semua tentang perkembangbiakan secara vegetatif. Pada video sebelumnya saya sudah menjelaskan kepada kawan-kawan semua tentang perkembangbiakan secara generatif. Pada kesempatan kali ini di video ini saya akan mencoba menjelaskan kepada kalian semua tentang perkembangbiakan secara vegetatif. Perkembangbiakan vegetatif merupakan reproduksi tanaman secara aseksual atau tanpa adanya perkawinan, tanpa adanya peleburan serbuk sari dan kepala putik di ruang bakal biji. Jadi cuma ada satu indukan. Nah, pada perkembangan vegetatif juga memiliki kekurangan atau kerugian dan juga ada kelebihannya. Untuk kelebihannya dia lebih mudah diperbanyak dan memiliki hasil yang sama persis dengan indukannya. Tetapi di sini juga memiliki kekurangannya. Untuk kekurangannya dia rentan terhadap hama. Jadi apabila satu terkena hama maka akan mudah yang lainnya terkena hama juga. Nah, pada perkembangbiakan secara vegetatif ini terbagi menjadi dua. Yang pertama ada alami dan buatan. Untuk yang alami di sini dia ada tunas, rizoma, rizom, terus ada stolon atau geragih, ada umbi akar, umbi lapis, umbi batang, ada spora, dan juga yang buatannya ini dia ada cangkok, stek, menyambung, dan juga merunduk. Yang pertama kita bahas akan di sini di video ini kita akan membahas perkembangbiakan secara vegetatif alami atau vegetatif alami. Nah, pada vegetatif alami di sini ada tunas, di mana tunas ini merupakan bagian tumbuhan baru yang tumbuh dari tumbuhan induknya. Bisa dilihat di foto ini merupakan tunas dari bambu atau biasa kita sebut rebung. Ini merupakan tunas dari bambu. Selanjutnya ada vegetatif alami tunas adventif. Untuk tunas adventif ini bagian tumbuhan yang baru sama seperti tunas tadi biasanya, cuma dia tumbuhnya di antara sela-sela daun seperti ini. Tuh, sela-sela daun. Ada juga di sini vegetatif alami spora, dimana bisa kita lihat spora itu dia di bawah daun. Kalau kita bisa lihat lebih jelas tuh di bawah daun suka ada kayak bintik-bintik hitam. Nah, bintik-bintik hitam itu merupakan spora. Biasanya pada tumbuhan pakuan, paku-pakuan atau pakis gitu kan, pakis haji maupun tumbuhan suplir seperti ini. Nah, vegetatif alami rizoma. Pada vegetatif rizoma ini jadi si batang yang tumbuh merambat di bawah tanah. Bisa kita lihat contohnya seperti tanaman kunyit. Dia batangnya merambat di bawah tanah dan juga lengkuas. Itu merupakan vegetatif alami. Yang ketiganya di sini ada umbi lapis, di mana tunas dari tumbuhan ini tumbuh di sela-sela lapisan umbi. Jadi dia seperti berlapis gitu. Ini biasanya bisa kita lihat pada tanaman bawang merah ataupun bawang putih. Yang selanjutnya ada umbi batang. Nah,
Jadi di sini umbi batang, jadi batang yang beralih fungsi menjadi pencadangan atau menyimpan makanan. Nah, biasanya ini tunas juga dapat tumbuh di bagian umbi batangnya atau daerah tempat pencadangan menyimpan makanannya. Biasanya di sini kita lihat gambar ini merupakan kentang. Vegetatif alami umbi akar. Dimana umbi akar di sini merupakan akar yang beralih fungsi, sama seperti tadi umbi batang yang beralih fungsi, sedangkan ini akar yang beralih fungsi menjadi pencadangan makanan. Bisa kita lihat ini merupakan singkong, pohonan singkong. Jadi akar singkong ini menyimpan cadangan makanan sehingga membengkak nih seperti ini, membengkak yang menyimpan cadangan makanan. Jadi juga tunas di sini juga dapat tumbuh dari bekas batangnya. Ada vegetatif alami geragih atau stolon. Batang yang tumbuh merambat di atas tanah, contohnya seperti ini. Jadi ini merupakan batang yang merambat di atas tanah. Bisa kita lihat ini seperti pohon, contohnya pohon stroberi ataupun rumput teki. Jadi dia merembet di atas tanah, dan ketika dia bersentuh dengan tanah dia akan menjadi akar dan tumbuh tumbuhan baru seperti ini. Dan ini merupakan stolon, batang yang menjalarnya yang merambat di atas tanah. Ya, kita selesai di vegetatif alami. Sekarang kita akan menjelaskan di vegetatif buatan. Jadi pada vegetatif alami itu merupakan suatu perkembangbiakan vegetatif tanpa adanya campur tangan oleh manusia. Sedangkan pada vegetatif buatan ini merupakan vegetatif yang dilakukan atau perkembangbiakan vegetatif yang dilakukan secara campur tangan manusia, dengan adanya campur tangan manusia. Contohnya bisa kita lihat ini ada cangkok, mencangkok. Nah, pada gambar di sini bisa kita lihat. Jadi pertama kita mengupas bagian epidermis dari batangnya, kita kupas sampai ke kambium. Lalu setelah kita kupas di sini kita tutup dengan menggunakan tanah yang mungkin yang bagus ya, atau tanah yang subur. Kita tutup pakai tanah. Setelah kita tutup pakai tanah, kita tutup lagi pakai plastik guna jadi kalau setiap kena air hujan itu dia tidak ada erosi, tidak hancur tanahnya. Setelah kita tutup, kita ikat ujung ke ujungnya dan kita bolongin plastik itu supaya ada udara masuk ataupun ada air masuk agar si akarnya bertumbuh dengan sempurna. Itu merupakan teknik dari pencangkokan. Nah, mencangkok juga terdapat kelebihan dan kekurangannya. Untuk kelebihannya, dia memiliki hasil cangkokan mirip sekali dengan induknya, karena itu kan merupakan bagian tumbuhan, bagian masih dari bagian induknya ya yang dicangkok. Jadi hasilnya itu persis dengan indukannya. Tapi di sini juga memiliki kekurangannya. Untuk mencangkok ini kekurangannya adalah si pohon nantinya yang sudah jadi memiliki akar yang serabut, akar yang seperti bulu-bulu halus, jadi tidak kuat untuk menopang dari tumbuhan tersebut. Yang kedua ada stek. Bisa kita lihat di sini stek. Nah, pertama kita potong bagian batangnya, terus kita tancapkan ke tanah, maka kita tunggu beberapa hari atau seminggu, nanti akan tumbuh tumbuhan baru atau batang baru di sini. Nah, ini bisa diterapkan pada pohon tebu atau pohon singkong. Di sini contohnya pohon singkong. Nah, biasanya kalau pada stek ini kita nggak boleh salah menancapkan.
kalau kita menancapkan bagian atas, maka dia tidak akan numbuh batang baru, itu tunas baru seperti ini. Kalau kita menancapkannya pas ataupun yang bawah, bagian bawah kita tancapkan, maka dia akan tumbuh seperti ini gambar di sini. Nah, untuk kelebihannya dia lebih cepat tunas, tidak usah menunggu dari benih lagi, dan juga mudah diperbanyak. Untuk kerugiannya ya harus pandai memilih atas bawahnya, kalau enggak nanti dia kalau salah menancapkan yang atas kita tancapkan ke bawah, maka dia tidak akan numbuh seperti ini. Lanjut ke menyambung atau enten. Pada teknik menyambung di sini, vegetatif buatan menyambung enten, dia ada beberapa, yaitu menyambung pucuk, menyambung mata tunas, atau menyambung batang. Karena ini sambungannya, yang ini stok scion atau stok itu bawaan, batang bawaannya, yang scion ini batang sambungannya. Nah, misalkan pada di sini kita mau menyambung yang scionnya ini, misalkan bunga mawar warnanya merah, sedangkan pada batang bawaannya stoknya ini bunga mawar berwarna putih. Bisa kita kalau mau memvariasikannya. Nah, caranya dengan kita potong bagian batang bawaannya, kita belah dua, terus kita ambil bagian yang kita mau sambung di sini, bagian mau kita sambung kita potong seperti ini, kita tancapkan ke sini seperti ini nih nanti jadinya yang sebelahnya. Lalu sudah sekiranya rapat, baru kita ikat menggunakan kain-kainan ataupun menggunakan tali rafia supaya menempel agar penyuplaian zat haranya berjalan dengan sempurna. Nah, pada teknik menyambung atau enten ini memiliki kerugian sama kelebihannya. Untuk kerugiannya, dia lebih rentan terhadap hama. Untuk kelebihannya, dia bisa bervariasi. Jadi pada teknik menyambung atau enten ini dia bisa berbeda spesiesnya atau berbeda varietasnya. Lanjut ke yang terakhir, di sini ada merunduk. Jadi pada teknik merunduk di sini yang bisa kita lihat A ini, nanti kita ambil batang yang agak lumayan panjang, kita jalarin, kita tanam tengahnya sini nih, bagian sini seperti yang di gambar B, kita tanam ke dalam tanah. Nanti kita tunggu beberapa hari, nanti dia akan tumbuh tumbuhan baru seperti gambar C ini. Ini teknik merunduk ini hampir mirip dengan stolon, tetapi kalau stolon itu merupakan vegetatif alami, sedangkan untuk merunduk ini vegetatif buatan yang dibuat oleh manusia. Untuk kelebihannya, dia tidak perlu memotong bagian dari si induknya, dia hanya cukup menanam batangnya ke dalam tanah, maka dia akan tumbuh tumbuhan baru seperti gambar C ini. Sedangkan untuk kerugiannya ini ya sama seperti yang sebelum-sebelumnya, ya rentan terhadap hama. Apabila induknya terkena hama, maka dari si tumbuhan barunya ini sama bisa membawa hama dari induknya. Setelah kita selesai membahas semua vegetatif, perkembangbiakan secara vegetatif, ada yang alami maupun ada yang buatan. Kalau yang alami dia tanpa campur tangan manusia, dan yang merunduk yang buatan ini campur tangan manusia. Mungkin itu saja pembahasan yang saya bisa bahas kepada kalian semua tentang perkembangbiakan secara vegetatif. Apabila saya kurang menjelaskan atau ada yang kurang, mohon dimaafkan, dan kalian bisa menyanggah
penjelasan saya ini atau kalian mau nambahkan, kalian bisa komen di kolom komentar bawah. Nanti kita bisa diskusi di sana. Komentar kalian juga menambah wawasan saya juga sebagai introspeksi saya juga. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya Muhammad Rigal Firdaus mengucapkan terima kasih telah menonton video saya. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.